Dikaitan dengan yang namanya kesunahan mandi wajib ini, ada kesunahan-kesunahan yang perlu diperhatikan. Di antaranya kesunahan mandi wajib ini terkait dengan adab-adab juga ya, dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya. Di antaranya disebutkan, kalau saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama Tarim, seperti pembahasan atau permasalahan daqiqatud daqiqah namanya. Permasalahan daqiqatud daqiqah ini, seseorang ketika akan melakukan mandi wajib, dia diminta untuk membasuh dua kemaluannya depan ini terlebih dahulu. Jadi dia ketika membuka daripada pakaiannya, lalu kemudian dia niatkan nawaitu raf'al hadatsil akbar fi hadainil mahallain. Itu permasalahan daqiqatud daqiqah. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri itu mengatakan. Jadi ketika dia akan mandi wajib, apa yang dia lakukan pertama kali? Membasuh dua kemaluannya, bagian kubul dan dubur, itu dengan meniatkan nawaitu raf'al hadatsil akbar fi hadainil mahallain. Saya mengangkat hadas besar di dua tempat, yaitu bagian depan dan belakang. Lalu kemudian dia ambil air wudu. Seperti tadi yang dijelaskan, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Aqalluha Bismillah. Utamanya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian dia ambil air wudu seperti wudu dia mau sholat. Nah, hanya saja di sini khilaf ulama. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah wudunya sampai dia basuh kakinya. Jadi seperti dia akan sholat. Jadi wudu seperti wudu dia akan sholat. Ada pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Imam Ghazali, kakinya nanti dibasuh di akhir, setelah dia selesai mandi, ketika dia akan keluar dari kamar mandi baru dia basuh kaki. Itu pendapat. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh jamaahirul ulama bahwa cara wudunya adalah seperti cara wudu ketika dia akan sholat. Jadi membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, mengusap dua telinganya, termasuk istidhar tadi yang disebutkan, istidharnya dengan bersamaan begini. Lalu kemudian membasuh raqabahnya. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa membasuh raqabah ini atau mengusap raqabah ini termasuk bid'ah. Tapi ada ulama yang dikuatkan oleh para ulama yang lain bahwa mengusap leher ketika selesai daripada membasuh telinga atau mengusap telinga itu hukumnya adalah sunnah. Itu juga dikuatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya atau dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Lalu kemudian membasuh kakinya. Setelah itu baru dia mandi. Nah, cuman hati-hati ketika Anda mandi, jangan sampai ada hal-hal yang menyentuh, jangan sampai telapak tangan Anda menyentuh daripada kemaluan. Kalau sampai telapak tangannya antum ini menyentuh kemaluan, batal wudunya. Yang sudah Anda kerjakan tadi wudunya batal. Berarti Anda setelah selesai mandi wajib wudu lagi. Jadi kalau tidak sampai menyentuh atau tidak sampai keluar angin atau tidak sampai keluar buang air kecil misalnya, maka wudu yang dia lakukan tadi pertama sebelum dia mandi wajib sah dan boleh digunakan untuk sholat.